Teman-teman, selamat datang kembali di channel My Basic Class. Ya, pada video kali ini kita akan membahas soal requestan selanjutnya dari teman kita. Pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Sistem muatan titik Q1 sama dengan minus 9 nanocoulomb. Saya tuliskan diketahuinya ya. Jadi diketahui ada muatan Q1 sama dengan minus 9 nanocoulomb. Ini saya rubah ke kolom, itu sekitar 9 kali 10 minus 9 kolom. Terletak pada titik 0,0. Berarti ini muatan Q1 ini terletak pada koordinat 0,0. 0,0 itu x-nya 0, y-nya 0. Seperti itu, teman-teman. Ini terletak pada koordinat x1, y1 sama dengan 0,0. Oke. Lanjut. Dan Q2 81 nanocoulomb. Jadi ada Q2 81, dia positif ya. Nanocoulomb sama dengan 81 kali 10 minus 9 coulomb. Terletak pada koordinat 4,0. Oke. X2, Y2 sama dengan 4,0. Selanjutnya, dan muatan Q3. Jadi ada Q3 nilainya 54 nanocoulomb. Sama dengan 54 kali 10 minus 9 coulomb. Terletak pada koordinat 0,3. X3, Y3 nya sama dengan 0,3. Satuan dalam meter. Oke, jadi nanti koordinatnya ini satuannya dalam meter. Tentukan gaya listrik total yang dialami oleh Q2 dan kemana arahnya. Oke, jadi di sini kita mencari berapa resultan gaya yang dirasakan oleh muatan Q2 yang disebabkan oleh muatan Q1 dan Q3. Kita tulis saja di sini FR sama dengan berapa yang dirasakan oleh muatan Q2. Baik teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus menggambar dulu koordinat ya, koordinat letak setiap muatan titik ini pada koordinat kartesian sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita gambar dulu sebuah sumbu gitu ya. Ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Kita mulai dari muatan Q1. Muatan Q1 terletak pada X, Y 0,0 ya. Kita anggap di sini ya. Jadi muatan Q1 adanya di sini. Negatif Q1 di koordinat 0,0. Selanjutnya untuk Q2 terletak di koordinat X-nya 4, Y-nya 0. Oke, saya gambar garis di sini 1 2 3 4. Oke, berarti muatan Q2 itu ada di sini. Positif Q2 koordinatnya 4,0. Oke, selanjutnya Q3 terletak pada koordinat 0,3. 1 2 3. 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3. Berarti muatan Q3 terletak di sini. Positif Q3 pada koordinat 0,3. Oke, nah ini semua dalam meter ya teman-teman. Y meter, kemudian X meter. Baik, nah sekarang pertanyaannya adalah berapa gaya resultan yang dirasakan oleh Q2 yang disebabkan oleh muatan Q1 dan muatan Q3. Jadi kita harus gambar garis gayanya ya, garis gayanya yang bekerja pada muatan Q2. Nah, di sini konseptual sekali teman-teman karena prinsip interaksi gaya elektrostatik antara tiap muatan itu perlu dipahami. Jadi ingat, kalau dua buah muatan itu ketika dia jenis muatannya sejenis, maka dia tolak menolak.
Sedangkan jika jenis muatannya berlainan, maka dia tarik-menarik. Oke, kita langsung saja. Misalkan di sini antara Q1 dan Q2 itu muatannya berbeda. Q1 negatif, Q2 positif. Berarti gayanya adalah tarik-menarik. Sehingga pada Q2 itu akan bekerja gaya tarik yang disebabkan oleh muatan 1. Nah, kalau kita gambarkan arah gaya Q2 yang disebabkan oleh muatan Q1 itu arahnya ke kiri. Oke, jadi ini bisa kita anggap sebagai F12. Maksudnya gaya yang bekerja pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1. Arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena tadi berbeda jenis muatan tarik-menarik, artinya muatan Q2 itu ditarik oleh muatan Q1. Kemudian Q3 sama Q2 itu sama-sama positif. Muatannya sejenis, berarti dia tolak-menolak. Nah, ini kalau kita gambarkan arah gayanya, maka Q2 ini akan tertolak ya oleh muatan Q3 ke arah sini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini F32. Jadi ini gaya yang bekerja pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 3. Arahnya ke sini, yaitu berlawanan, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita mau cari adalah berapa besar gaya yang dirasakan oleh muatan Q2 dan kemana arahnya. Nah, secara vektor itu bisa dicari ya berapa besar resultannya. Nah, kalau saya di sini lebih senang dengan cara ketika ada suatu gaya, salah satu gaya membentuk sudut terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, kita proyeksikan dulu ke arah X dan ke arah Y. Nah, kemudian cari gaya totalnya, baru kita selesaikan dengan rumus resultan gaya. Oke, langsung saja. Jadi di sini yang membentuk sudut adalah F32. F32 membentuk sudut theta, anggap saja di sini theta, terhadap sumbu X. Nah, kita proyeksikan dia ke arah sumbu X dan nanti ke arah sumbu Y. Oke, sini tarik garis putus-putus. Nah, anggap saja ini ada Fx ya. Di sini dari titik pangkal menuju ke sini itu Fx yang nilainya sama dengan F32 dikalikan dengan cos theta. Kemudian di sini tarik garis putus-putus. Ya, dari sini ke sini itu bekerja gaya Fy. Fy, atau di sini biar nanti kelihatan perbedaannya ya teman-teman, saya tulis F32x. 32x, kemudian di sini berarti F32y. Ini nilainya sama dengan F32 dikali dengan sinus theta. Oke? Nah, masalah proyeksi bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya ya, kenapa sampai sinus theta di sini cos. Oke. Nah, jadi ini kita sudah dapat gaya-gaya yang bekerja pada muatan Q2. Selanjutnya kita cari dulu ya berapa besar F32x, kemudian berapa besar F32y. Nah, sebelum kita menentukan nilai F32x dan F32y, nanti kita akan mencari nilai gaya 32, tapi di sini kita belum mempunyai nilai berapa jarak antara Q3 dan Q2. Nah, untuk itu kita cari dulu. Ini sederhana ya teman-teman. Tadi di sini 0, kemudian di sini 4. Berarti panjang garis di bawah ini 4, 0, 3. Panjang garis ke atas ini 3. Berarti untuk mencari jarak ini ke sini, anggap saja ini R gitu ya. R32 itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Ini sama saja dengan akar 25, itu sama dengan 5 meter. Nah, setelah dapat itu baru kita tentukan nilai berapa F32x, berapa F32y. Saya hapus dulu.
kita lanjutkan. Jadi di sini kita cari dulu berapa nilai F32X-nya. F32X itu sama dengan F32 dikalikan dengan cos theta. Oke. Nah, F32 itu nilainya sama dengan gaya yang bekerja pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 3. Berarti saya langsung ke persamaan gaya kolom ya. K kemudian Q3 dikali Q2 dibagi dengan R32 kuadrat dikali dengan cos theta. Oh ya teman-teman, di sini tadi belum dijelaskan bagaimana cara mendapat nilai cos theta dengan sinus theta. Nah, di sini kan ini tadi gayanya membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Maka sudut theta di sini akan sama dengan sudut theta di sini. Oke. Nah, kita proyeksikan di sini atau di sini ya, teman-teman. Berarti sinus theta itu sama dengan depan per miring. Nah, depannya theta itu berapa? 3. Berarti 3 dibagi dengan miringnya tadi dapat 5. 3/5. Begitu juga dengan cos. Cos theta sama dengan samping per miring. Sampingnya itu 4, miringnya 5. Berarti cosnya di sini 4/5. Sama dengan nilai K itu konstanta ya, udah ada nilainya. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q3 itu 54 kali 10 minus 9. Kemudian Q2 81 kali 10 minus 9 dibagi dengan R32 kuadrat 5 pangkat 2 dikali dengan cos theta. Cos theta tadi nilainya 4/5. Oke. Nah, ini teman-teman selesaikan ya. Ini angka positif sama negatif bisa hilangin. Nanti 9 kali 54 kali 81 kali 4. Ya, di sini saya sudah hitung nilainya sekitar 157 464 kali 10 pangkat, ini pangkatnya sudah habis tadi, sisa ini ya, minus 9 dibagi dengan 5 pangkat 2 itu 25 dikali 5 itu sama dengan 125. Maka didapat nilai akhirnya sekitar 12,6 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Oke, itu untuk F32X. Baik, nah supaya kita selesaikan dulu semua gaya dalam arah X, jadi saya di sini ingin mencari nilai Fx dulu. Jadi gaya total yang bekerja dalam arah X. F12 itu juga bekerja dalam arah X, jadi kita tentukan dulu nilai F12-nya. Oke. F12 itu sama dengan K, kemudian Q1, Q2 dibagi dengan R12 kuadrat. Ya, masukkan nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 9 kali 10 minus 9, kemudian dikali Q2-nya 81 kali 10 minus 9 dibagi dengan tadi jarak dari Q1 ke Q2 itu sama dengan 4 ya. Jadi di sini dibagi dengan 4 pangkat 2. Oke. Nah, di sini saya sudah hitung juga ya. Nilainya itu sekitar 6.561 kali 10 pangkat, oke ini sama, pangkatnya bisa hilang, 9 dibagi dengan 4 kuadrat itu 16. Maka diperoleh hasil akhir nilainya sama dengan 4,1 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Oke, hasil akhir ini bisa macam-macam, nanti tergantung teman-teman penyederhanaannya seperti apa.
tapi nilainya masih di sekitaran situ ya. Oke, nah ini kita udah dapat gaya-gaya yang bekerja dalam arah X. Ada F32X yang arahnya ke kanan, kemudian ada F12 yang arahnya ke kiri. Kita jumlahkan dulu berapa nilainya. Nilai gaya-gaya ini dalam arah X. Oke teman-teman, kita lanjut. Berarti selanjutnya di sini menentukan nilai gaya yang bekerja dalam arah X. Fx itu sama dengan yang ke kanan positif ya, yang ke kiri negatif. Berarti F32X dikurangi dengan F12. Oke, ini sama dengan 12,6 dikali 10 minus 7 dikurangi dengan 4,1 kali 10 minus 7. Terus kita 8,5 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Oke, nah kita sudah dapat gaya yang bekerja dalam arah X. Selanjutnya kita mencari gaya yang bekerja dalam arah sumbu Y. Satu-satunya yang bekerja dalam arah sumbu Y adalah F32Y. Berarti F32Y itu sama dengan FY nanti ya. Ini sama dengan K, kemudian Q3 dikali Q2 dibagi dengan R32 pangkat 2, kemudian dikalikan dengan sinus theta. Oke, masukkan nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Q3 54 kali 10 pangkat minus 9 81 kali 10 minus 9 dibagi, jaraknya sama ya, 5 pangkat 2 dikalikan dengan sinus theta. Sinus tetanya tadi nilainya 3/5. Oke, ini sudah saya hitung ya, nilainya sekitar 118.098 kali 10 pangkat minus 9 dibagi, ini sama, ini hilang ya, sama ini, dengan 125. Maka diperoleh nilai akhir itu sekitar 9,4 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Nah, sekarang kita sudah punya dua gaya, Fx dan Fy. Jadi gini teman-teman, sederhananya. Jadi tadi ada sumbu ya, anggaplah di sini muatan Q2 tadi. Nah, hasil penjumlahan antara F32 dan F12 itu arahnya, hasil akhirnya positif, berarti arahnya ke kanan. Ini, nah, ini kita anggap Fx tadi. Sedangkan Fy nya sama dengan F32Y, arahnya ke bawah tadi ya. Ini F32Y. Oke, nah maka berapa resultannya? Ini kita bisa cari. Nah, ini dia. Ini yang kita butuhkan. FR-nya berapa? Oke, kita lanjut. Baik teman-teman, kita lanjut. Berarti untuk menentukan FR itu sama saja dengan persamaan resultan dua buah vektor yang membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi FR itu akan sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Oke. Nah, ini akan sama dengan akar, ya masukkan nilainya tadi. Fx nya kita udah dapat dalam kurung 8,5 kali 10 minus 7 kuadrat tambah dengan Fy nya 9,4 kali 10 minus 7 kuadrat. Oke, ini saya sudah hitung juga nilainya. Kita akar 160,6 kali 10 pangkat negatif 14. Maka diperoleh nilai akhir itu sekitar
12,67 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Ya, jadi ini ya teman-teman, kita sudah dapat berapa besar gaya yang bekerja pada muatan Q2 yang disebabkan oleh muatan Q3 dan muatan Q1. Nah, selanjutnya kita menentukan arahnya. Ini arahnya kemana gitu ya, arah resultannya. Ya, kita ambil saja acuan terhadap sumbu X. Jadi saya ambil ini alfanya ya. Oke, di situ alfanya, berarti kita pakai persamaan tangan. Tan alfa sama dengan depan per samping. Depannya itu ada FY, depannya alfa ya. Kemudian sampingnya itu ada Fx. Jadi di sini FY dibagi dengan Fx. Oke. Ini nilainya sama dengan FY-nya tadi 9,4 kali 10 minus 7 dibagi dengan Fx-nya 8,5 kali 10 minus 7. Ya, kita peroleh hasil pembagiannya ini sekitar 1,10. Maka alfanya sama dengan arcus tangan atau tan pangkat negatif 1 dari 1,10. Ini nilainya sekitar 47,72 derajat. 47,72 derajat. Oke, ini terhadap sumbu X. Oke. Jadi ini terhadap sumbu X kalau kita ambil acuan alfanya di sini gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngambil dari sini, ya, berarti dari sini ke sini itu berarti berapa? 180 tambah 90 kemudian ditambah dengan sudut di sini nanti. Nah, okay. Atau kalau kita ambil terhadap sumbu Y itu tinggal dikurangkan 90 derajat dikurang dengan 47,72 berarti sekian derajat terhadap sumbu Y. Baik, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau bisa penyelesaian soal ini lengkapi dengan gambar ya biar lebih jelas. Jadi maksud alfanya 47,72 derajat itu di mana letak alfanya, seperti itu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk terus dapat berkarya dalam membuat video-video penyelesaian soal-soal fisika. Oke, see you.